ekonomi Indonesia yang melambat sangat berdampak pada penjualan kendaraan khususnya mobil. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat angka penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2019 sejumlah 1.030.126 unit. Angka penjualan tersebut turun 10,5% dibandingkan penjualan tahun 2018 lalu. Penurunan penjualan mobil ini juga membuat perusahaan otomotif menjerit. Bahkan beberapa di antaranya harus gulung tikar karena kalah bersaing. Siapa saja perusahaan itu? Yuk kita simak ulasan Auto Populer tentang sejumlah perusahaan mobil Indonesia yang bangkrut. PT Timor Putra Nasional. Guna mewujudkan industri mobil nasional, tahun 1996 Presiden Soeharto menerbitkan Inpres nomor 2 tahun 1996 dan menunjuk PT Timor Putra Nasional untuk menggarap proyek Mopnas ini. Akhirnya, 8 Juli 1996, perusahaan milik Tommy Soeharto itu resmi memperkenalkan mobil Timor. Belakangan ketahuan jika mobil Timor itu ternyata cuma membranding ulang mobil Korea Selatan, yaitu Kia Sepia. Mobil sedan ini sempat laris manis di pasaran karena harganya cuma 35 juta rupiah saja. Hal itu karena kebijakan pemerintah saat itu membebaskan pajak barang mewah sebesar 60% khusus untuk mobil nasional. Sayangnya ketika almarhum Soeharto lengser dan terjadinya krisis moneter di tahun 97, mobil ini juga ikut-ikutan lengser dari peredaran. PT TPN pun harus tutup dan mem-PHK 920 karyawannya. PT Proton Edar Indonesia. Pabrikan mobil asal negeri jiran Malaysia ini mulai ekspansi ke Indonesia di tahun 2007 lewat PT Proton Edar Indonesia. Sejumlah produknya yang pernah dirilis di Indonesia seperti Selfie, Saga, Persona Elegance, Xora Prime, Brave Neo R3, dan Iris. Namun sayang sejak tahun 2014, Proton tak bisa bertahan dari sengitnya persaingan di pasar otomotif nasional. Bahkan pada tahun 2017, PT PI hanya mampu menjual 22 unit saja. Nah, kurang lakunya mobil berlogo wajah harimau tersebut, salah satunya disebabkan oleh sentimen negatif ke semua produk asal Malaysia. Alhasil, satu persatu dealernya ditutup hingga harus merumahkan kurang lebih 300 tenaga kerjanya. PT General Motors Buana Indonesia. Di tahun 1994, PT General Motors Buana Indonesia mendirikan pabrik perakitan mobil Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Di pabrik tersebut, ada perusahaan General Motors yang merakit mobil buatan Jerman, Opel Blazer. 2 tahun berselang, PT GMBI resmi merilis Opel Brezzel setir kanan yang pada saat itu dibanderol dengan harga 72 juta rupiah. SUV bergaya Jeep ini lumayan diminati, apalagi kompetitornya Nissan Terrano saat itu dijual lebih mahal di angka 80 juta rupiah. Tapi krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 membuat PT GMBI menelan pil pahit. Kurs rupiah yang anjlok membuat harga spare partnya yang sebagian besar masih impor melonjak. Akhirnya, Blazer pun stop produksi dan pabrik serta perusahaannya ditutup. Ini membuat ribuan karyawannya kehilangan pekerjaan. PT Unicorn Prima Motor. Perusahaan joint venture antara PT Indomobil Group dan Chery Automobile Co. Ltd. yang berdiri di tahun 2006 ini menjadi agen tunggal pemegang merek yang merakit dan memasarkan mobil Chery di Indonesia. Ada 2 varian Chery yang diproduksi di Indonesia, yakni Chery Double Q di segmen City Car dan Chery Tiggo di segmen SUV. Meski sempat menjadi salah satu brand terlaris, namun perlahan penjualannya meredup. Di tahun 2009 hingga 2011, penjualannya tak pernah menembus 1.000 unit. Bahkan di tahun 2011, penjualannya hanya 184 unit. Alasan kualitas produk yang menyebabkan mobil asal Cina tersebut kehilangan konsumen di Indonesia. Hingga akhirnya, produksinya di-stop, perusahaannya dibubarkan, dan ratusan tenaga kerjanya di-PHK. Tahun 2012, Chery sempat muncul kembali di Indonesia melalui PT Chery Mobil Indonesia. Ada 3 varian yang dipasarkan PT CMI, yakni Chery Aster 2.0L di kelas MPV, Chery Tiggo 1,6 liter di kelas SUV, dan Chery Transcap 1,1 liter di pick-up.
Namun ternyata cuma bisa bertahan setahun, 2013 PT CMI juga bangkrut. PT Geely Mobil Indonesia. Kejadian yang dialami Chery juga dialami oleh Geely. Brand otomotif asal Cina ini mulai menggarap pasar Indonesia di tahun 2010. Adalah PT Geely Indonesia yang menjual produk rakitan MK Sedan dan MK Cross Hatchback. Di tahun 2011 penjualan Geely mencapai 1.022 unit, 2012 meningkat menjadi 1.232 unit. Namun memasuki tahun ketiga penjualannya merosot drastis di bawah 500 unit saja. Selain faktor buruknya kualitas produk, varian yang dipasarkan dianggap tidak sesuai dengan selera masyarakat. Dan sejak saat itu Geely pun angkat kaki dari Indonesia. PT JMI ditutup dan menyebabkan ratusan karyawannya di PHK tanpa pesangon. PT Motor Image Indonesia. Perusahaan otomotif asal Jepang ini minggat dari Indonesia bukan karena kehilangan pasar, namun karena tersandung kasus pajak. Merek ikonik ini terbukti memalsukan dokumen pajak impor tahun 2013 silam. Nah, kasus tersebut membuat sejumlah aset PT Motor Image Indonesia sebagai ATPM Subaru disita dan tak lagi mengantongi izin operasional sejak tahun 2015. Sehingga memutuskan untuk menutup dealer dan merumahkan sekitar 200 karyawannya. Sebelumnya PT MMI memasarkan 6 varian Subaru di Indonesia, yakni SUV Forester, Exiga, Tribeca, BRZ, XV, hingga Impreza. PT Ford Motor Indonesia. Di tahun 2016 lalu, secara mengejutkan PT Ford Motor Indonesia menutup 44 dealer di Indonesia. Kebijakan tersebut diambil karena ATPM mobil Ford sulit mencatatkan laba penjualan. Ford sulit berkompetisi karena tak punya fasilitas produksi di Indonesia, sehingga harus diimpor dalam bentuk completely built up. Hal itu membuat harganya lebih mahal dibandingkan kompetitornya, hingga membuat angka penjualannya di bawah 1%. Penutupan dealer PT FMI membuat 500 pekerjanya harus di PHK. PT Nissan Motor Indonesia. Meski masih tetap eksis hingga sekarang, namun PT Nissan Motor Indonesia, pemegang merek Nissan pada tahun 2017 lalu tak lagi memasarkan Infiniti. Brand mobil mewah asal Jepang tersebut pertama kali mengaspal di Indonesia di tahun 2011. Sayang, varian premium ini kalah bersaing dengan Lexus, BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Alhasil selama 6 tahun di Indonesia, transaksi penjualan Infiniti bukannya meningkat, justru semakin menurun. Bahkan di tahun terakhirnya tak ada satupun Infiniti yang laku. Nah, sebelum memutuskan berhenti mengimpor Infiniti, PT NMI pernah memasarkan varian SUV QX80, sedan Q70, Infiniti FX, dan J-Co. Datsun. Tak cuma Infiniti yang terhempas dari pasar otomotif Indonesia, Datsun yang dipasarkan PT Nissan Motor Indonesia harus stop produksi Januari 2020 lalu. Naiknya pajak mobil low-cost green car plus kondisi ekonomi yang tak menentu menjadi penyebab Datsun makin sepi peminat. Sebelum stop produksi, PT NMI pernah memproduksi 3 varian, yakni Datsun Go, Datsun Go Plus, dan Datsun Cross. Penghentian produksi Datsun mengakibatkan sekitar 300 orang kehilangan pekerjaan. PT General Motors Indonesia. Belum hilang dari ingatan kabar hengkangnya Datsun. Kini Chevrolet ikut-ikutan menghentikan penjualan di Indonesia sejak Maret 2020. Padahal pabrikan berlogo dasi kupu-kupu tersebut memiliki sejarah penting bagi industri otomotif tanah air. Chevrolet lah yang pertama mendirikan pabrikan mobil di Indonesia, yakni pada tahun 1938. PT General Motors Indonesia sebagai ATPM Chevrolet berdalih jika brand otomotif asal negeri Paman Sam itu kehilangan pasar karena sulit berkompetisi dengan model-model yang diluncurkan kompetitornya. PT JMI setidaknya telah memasarkan sejumlah model di Indonesia,
di antaranya SUV 7 penumpang Captiva, compact SUV Trax, medium sedan Cruze, city car Spark, MPV medium Orlando, dan hatchback Aveo. Ketatnya persaingan produk ditambah lesunya daya beli masyarakat menjadi penyebab utama satu persatu perusahaan otomotif undur diri dari Indonesia. Ya, semoga saja kondisi ini segera pulih agar industri otomotif di Indonesia bisa menggeliat lagi. Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di ulasan menarik lainnya.